Sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar oleh Pengadilan Militer 315 Kupang NTT pada Selasa 18 November. Dalam sidang kali ini, saksi ahli hukum pidana militer dari Universitas Nusa Cendana atau Undana Dedi Raymond Manafe kembali dihadirkan untuk memberikan keterangan. Selain itu, 17 terdakwa penganiaya Prada Luki juga turut dihadirkan di persidangan. Terkait jalannya sidang lanjutan ini, jurnalis Pos Kupang Novemi Leo akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat pagi rekan Siska, kembali bersama saya Novemi Leo Novel di Pengadilan Militer 315 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat lagi rekan Siska kita akan mengikuti proses lanjutan sidang perkara 42 dengan 17 orang terdakwa terkait perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Prada Lukinamo, anggota Batalion TP 834 Wakamere Nagakeo yang diduga dilakukan oleh 22 senior di markas mereka. Dan hari ini akan dilakukan juga pemeriksaan saksi ya, saksi ahli yang kemarin juga memberikan keterangan dalam berkas perkara 40, yaitu saksi ahli hukum pidana militer Dedi Manafe, sarjana hukum dari dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Tenggara. Rekan Siska, dalam pemeriksaan saksi kemarin 17 November 2025 atas berkas terdakwa satu orang, Letu Ahmad Faisal selaku Danki A dari TP 834 Wakamere, saksi ahli Dedi Manafe menyebutkan terkait dengan narasi-narasi tentang hukum pidana militer. Dan ada yang menarik, Tribuners, ketika saksi ahli Dedi Manafe ditanyakan mengenai perbedaan antara pembinaan dengan keras dan juga kekerasan. Saat itu Dedi Manafe mengatakan bahwa untuk melihat perbedaan antara pembinaan yang keras dengan kekerasan itu dilihat hanya dari dua hal, yaitu dari motif dan dari tujuannya. Ketika motifnya itu baik untuk pembinaan, maka itu adalah pembinaan. Namun ketika ada motif lain dari pembinaan itu, maka itu adalah unsur kekerasan. Dan juga dilihat dari tujuan. Ketika tujuannya baik, yaitu pembinaan, berarti tujuannya memberi manfaat kepada yang bersangkutan yang dibina atau memberi manfaat juga kepada kesatuan. Namun ketika tujuannya itu tidak memberikan manfaat, maka itu bukan pembinaan, namun itu kekerasan. Dan Dedi juga menilai bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap yang bersangkutan, maka itu bukan pembinaan, tapi itu adalah unsur kekerasan. Dan unsur kekerasan itu juga bisa meliputi tiga hal, yaitu ketika yang bersangkutan ketika melalui proses pembinaan itu dipukuli, ya, dengan standar yang bisa dikompensasi, maka itu termasuk dalam unsur penganiayaan. Tetapi kalau pembinaan dengan memukuli itu menyebabkan luka, maka itu sudah masuk ke dalam unsur penganiayaan berat. Lebih dari itu, ketika penganiayaan atau pemukulan itu hingga menyebabkan kematian, maka dia tidak lagi masuk unsur penganiayaan atau penganiayaan berat, tetapi itu sudah masuk unsur penyiksaan. Seperti itu. Dedi juga menilai atas pertanyaan dari hakim bahwa ketika terjadinya komunikasi yang tidak rutin atau tidak kooperatif antara atasan dan bawahan, maka itu menurut Dedi kesatuan itu bermasalah. Karena dalam suatu kesatuan harus ada komunikasi yang baik antara atasan dan bawahannya. Seperti itu. Selanjutnya rekan Siska dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu Danyon TP 834 Wakamere, yaitu Letkol Infantri Justice Handinata. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Danyon Justice mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu terjadinya penganiayaan terhadap Prada Lukinamo dan Prada Richard hingga pada tanggal 5 Agustus 2025 ketika saat itu dokter batalion Herman mengabarkan kepadanya melalui pesan WhatsApp ketika Danyon dalam perjalanan ke Batu Raja untuk mengikuti kegiatan di sana. Nah, dalam laporannya Herman menyebutkan bahwa Prada Lukinamo sudah dirawat di Rumah Sakit Airamo dan sudah masuk ke ruang ICU, sehingga meminta persetujuan Danyon untuk memberikan
persetujuan terkait pemasangan alat ventilator. Dari situ Danyon Justice kemudian terus berkoordinasi dengan Herman untuk mengetahui asal mula atau penyebab dari kondisi perdana Luki itu. Dan dari hasil keterangan dari dokter menyebutkan bahwa terdapat memar dan sebagainya, begitu rekan Siska. Dan kemudian Danyon mengatakan bahwa dari keterangan dari dokter itu dia menduga bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Brada Luki Namo, sehingga Danyon Justice kemudian berkoordinasi lagi dengan Danki A, yaitu Leto Ahmad Faisal, untuk mendapat penjelasan apa penyebab Brada Luki seperti itu. Nah, Danyon Justice Handinata juga mengatakan bahwa dia terus melakukan koordinasi dengan atasannya, yaitu Brigif Komodo, Korem 161 Wirasasti dan Kodam terkait dengan penanganan lanjutan kasus ini. Nah, dari situ rekan Siska menjawab juga hakim, menjawab auditor dan penasihat hukum, dan Danyon Justice juga menyebutkan bahwa sebelum dia berangkat ke Batu Raja, dia juga sempat mengumpulkan semua perwira maupun prajurit di Batalion TP 834 Wakamere untuk memberikan arahan. Hal itu dilakukan tanggal 30 Agustus 2025, dibagi dalam 2 sesi, tanggal 5 untuk para prajurit dan jam 5 sore untuk para prajurit dan jam 7 malam untuk para perwira. Khusus untuk jam 5 sore, Danyon Justice menjelaskan atau memberi arahan terkait dengan beberapa hal, yaitu judol, kemudian disersi, dan penganiayaan atau kekerasan yang tidak boleh dilakukan di satuan itu. Dia juga memberikan pengalaman-pengalamannya terkait hal itu dan meminta prajurit untuk tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan itu. Sementara pada jam 7 malam untuk perwira, Danyon Justice mengatakan ia lebih rinci untuk menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan disiplin prajurit seperti itu. Rekan Siska. Selanjutnya rekan Siska, Danyon Justice juga menyebutkan bahwa sebelum dia berangkat, yaitu tanggal 27, 28, 29, dan 30, 4 hari dia juga sama sekali tidak mendapat laporan dari perwira terkait dengan adanya penganiayaan terhadap Brada Luki dan Brada Richard. Dia hanya mengetahui bahwa tanggal 28 dari grup WhatsApp ketika mengetahui bahwa ada Brada Luki yang melarikan diri, dan Danyon juga Danyon juga mengatakan bahwa ia sempat diperhadapkan dengan Luki dan juga ia sempat meminta agar dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Luki. Namun ia sama sekali tidak mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggotanya terhadap Luki pada tanggal 27, 28, 29, dan 30. Lebih lanjut, Danyon juga menjelaskan tentang beberapa hal tentang dukungan-dukungan dari kesatuan yang diberikan kepada keluarga Brada Luki Namo terkait dengan proses pemakaman dan sebagainya. Danyon juga menyebut bahwa ada juga upaya yang dilakukan oleh para terdakwa untuk mendekati korban, namun keluarga korban tidak menyambut hal itu. Demikian rekan Siska, saya melaporkan dan kita akan ikuti sesaat lagi persidangan lanjutan perkara 42 dengan 17 terdakwa. Saya Novemilio Novel melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.